video clip. Jadi sebenarnya itu syuting daerah-daerah New York. Waktu itu aku masih bareng sama salah satu label music. Dan itu cuma nunjukin aja daerah New York kayak daerah shoppingnya. Oh itu bukan sekolah, itu bukan pada saat sekolah? No, itu bukan waktu sekolah. Can you explain to them? It's actually kind of hard to explain for me. Sebetulnya. Yang di studio juga ketawa, home bandnya juga oke banget. Sekarang penyanyi makin cantik. Nah, kalau begini bos makin betah di kantor. Cuman ngomong-ngomong karyawan pada kemana nih? Jam berapa? Tadi di standby sama Pak. Kita udah standby, bosnya aja yang kelamaan. Bukan malah standby, nggak standby-nya. Yang penting tuh kinerjanya tuh harus ditunjukin dong sama bos. Masa bos duluan yang datang? Bos, ini ngapain sekarang ini? Kemana sih? Nah ini makanya lagi nyariin saya. Ditelepon berapa kali nggak hadir-hadir juga nih. Coba lu cari saya di toples, sekali di toples saya nggak ada. Masa saya ditoples? Di mana sih? Di kantong plastik. Katanya mau jemput temannya dari luar negeri. Alah sok tahu lah, gue sok gaul. Minggir! Hei! Wow! Cinta Laura! Lusuk. Kalinya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu, ojek bu! Gue jemput artis. Ya udah makasih ya. Terus aja. Cinta Laura! Bos. Silakan duduk dong, Cinta Laura duduk. Cinta Laura. Oh ini tamunya. Ya udah jangan kemana-mana ya. Di sini senang ya. Sip. Shane. Makanan mana makanan? Udah ada. Thank you semua. for picking me up. I really appreciate it. Anytime, you know, you're my best friend. Tempat kursus Inggris di mana? Mau kursus. But there wasn't too much traffic, right? No, You're there okay. wasn't. But Okay. at that point, you know, that's why I took you on the motorcycle. Because We just don't want to be late, you know. We're professional people. exactly, I agree with you. Yeah. Yeah, so she picked. Jakarta ya. Oh, really? Traffic jam That's every day. why I use That's the why bike. exactly. That's why she picked me up with a motorcycle, so I wouldn't be late. Oh. Kayaknya kalau mereka bertiga bisa, kita salah acara deh. Tadi yang diobrolin acara Discovery ya? Bukan Discovery. Discovery. Iya. Iya kan? Apa Oh, Discovery? Discovery Channel? Discovery No, Channel. no. No. Bisa. Bos pakai bercanda. No, aku tuh bilang ke Shay terima kasih udah dijemput. Terus gitu. macet enggak, kata dia enggak, makanya dia pakai motor biar enggak Lebih telat cepat, nyampe ya? sini. Itu Gitu. hujan Karena kita nggak? orang profesional. Hujan nggak di No, luar? it Nggak was hujan? good. Enggak. Nggak pakai becek. Enggak, sampai bilang betek, cuman hujan. Iya. Cinta, Ya. ini kan lagi liburan di Indonesia. Ya kan? Ini justru yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih sekian banyak universitas di Indonesia kamu memilih untuk bersekolah di Amerika Di ya? Amerika. Iya. Amerika Well, Columbia. University. Yeah, Columbia University. Columbia University. Ya, Columbia. well, aku kan sering bilang ya, di Indonesia itu banyak university yang bagus. Tapi, aku orangnya competitive. Jadi, aku pengennya di sekolah yang the best of the best. Dan, ini bos Bopak dengerin aku nggak sih? Cinta Laura suka sekolah yang kompetitif. No, aku orangnya competitive dan universitas top 10 di dunia adanya di Amerika Amerika. dan di Inggris. Yes. Makanya aku pilih di Columbia University karena itu top 5. Top 5. Wow. Sekarang sudah sampai di mana? Sudah semester Oke, berapa? harusnya kalau di Amerika S1 itu 4 tahun, ya. Yes. Tapi aku selesai setahun lebih cepat. Wow. Jadi Mei 2014 udah bakal selesai. Kok bisa? Wow, kok bisa ya? Otaknya. Iya, makanya kita pengen tahu yang di rumah. Iya. Ya, so karena biasanya orang-orang ngambil 4 sampai 5 kelas per semester. Aku ambil 6 sampai 7 kelas per Wow. semester gitu. Ya. Cinta nggak keberatan tuh. No, it's okay. As I said, aku orangnya competitive, jadi buat aku lebih challenging, sekolah lebih asik gitu. Challenging ya. Keren. Tuh penonton di rumah dengerin.
Jadi Cinta Laura sukanya ada tantangan. Yes. Ada tanten. Nah itu kapan punya pacar di sana enggak? Kapan waktu untuk pacaran buat kuliah terus? Gimana dia mau pacaran? Orang pacaran di Indonesia kan katanya lagi deket. Katanya dia lagi deket nih kabarnya ya. Dia lagi deket katanya sama Vidi Aldiano. Wah, Tara Budiman. Tara Budiman. Raffi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Opa Castello. Coba itu dijawab dulu. Nah, Yeah, well, kita semua temenan baik banget. But you know, ini tuh dunia entertainment. Jadi kita jangan percaya semua yang kita lihat di TV gitu. Oke, pemirsa masih di ada-ada aja. Masih di ada-ada aja dan kita masih bersama Cinta Laura. Kita pengen tahu. Ya, kita pengen tahu seberapa susahnya Cinta harus bisa mampu menembus University Columbia di Amerika Serikat. Bagaimana persaingan di sana, mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai benua yang ada di Amerika. Kita langsung kembali dengan Cinta Laura. Kalau tadi diomongin kan Cinta nih bersekolah di Amerika dan yang lainnya. Tapi di Columbia University itu kan memang yang bersekolah itu adalah orang-orang yang punya prestasi ya. Iya, jadi Columbia University itu sekolahnya Barack Obama dulu. Barack. You know Barack Obama. Kalau kita lagi sakit itu, Barack. I'm sorry. Anyway, ya itu sekolahnya selektif banget. Waktu tahun 2011 aku masuk Columbia University. Ya. Columbia University itu sekolah kedua tersusah di dunia untuk bisa masuk ke situ. Apa yang membuat jadi tersusah tuh? Emang karena mereka selektif banget dari hampir 60.000 orang yang apply ke situ setiap tahun, cuma 6,7% yang keterima. Ya. Dan Banyak waktu nggak orang Indonesia, banyak nggak selain Cinta di sana? I don't know, aku belum pernah ketemu. Tidak pernah? No. Tapi untuk di kelas aku, yang Iya. tahun aku, I think cuman aku doang kayaknya. Oke. Tapi di sana di Columbia University tahu nggak kalau Cinta tuh artis Indonesia terkenal gitu? Well, aku sengaja nggak mau ngasih tahu orang-orang, malahan itu aku bikin secret. Karena aku pengen teman-teman aku temenan sama aku dan sayang sama aku karena personality aku, bukan karena aku artist atau public figure. Tapi ada yang tahu, tapi bukan karena aku kasih tahu mereka. Mereka tahu karena nggak sengaja kadang-kadang misalnya lagi searching aku di Twitter, ada fan page yang keluar, terus mereka bingung loh. Why do you have 1 million followers? Jadi mereka suka bingung kok banyak banget followersnya. Terus baru aku harus bilang, oh ya di Indonesia aku acting, aku nyanyi. Tapi aku nggak pernah explain yang detail karena aku pengen mereka kenal aku lewat apa yang mereka lihat, bukan karena media atau apa yang aku lakuin. Ya, Cinta tuh sebenarnya pingin jadi artis atau jadi wanita karir atau pingin jadi pekerja Ibu di rumah tangga, ibu pemerintahan. rumah tangga. Atau seperti apa? Oke. Cita-citanya pingin jadi apa sebenarnya tuh? Aku orangnya organized banget, tapi aku Yap. kan orang Jerman, jadi aku orangnya on time dan semua udah di plan. Yes. Jadi habis Mei 2014 aku graduate dari Columbia, aku pengen pindah ke LA dan coba untuk ngelakuin acting di Amerika. Mudah-mudahan doain aja aku Amin. bisa jadi Hollywood actress di sana. Wow. Amin. Tapi Cinta, ini kan kemarin sempat terdengar Cinta ditawarin Resident Evil ya. Ya. Main itu bener atau enggak sih di main film itu? Oke, jadi aku udah pernah main film Hollywood yang namanya The Philosophers, ganti nama ke After the Dark. Premiernya Februari 2014 ini di Amerika. Di Indonesia aku belum sure kapan. Tapi iya, aku pernah minta casting untuk Resident Evil. Tapi karena aku sekolah, aku nggak bisa bagi waktunya. Jadi aku nggak jadi castingnya karena nggak bisa bagi waktu sekolah dan karir juga. Di film pertamanya berperan sebagai apa? Pokoknya filmnya keren deh, psychological thriller tentang 20 anak-anak di sekolah internasional yang ceritanya udah mau lulus. Di hari terakhir guru filosofi mereka ngasih mereka thought experiment. Dia bilang kalau besok ada nuclear war dan kalian cuma bisa pilih 10 dari 20 teman-teman kalian untuk hidup underground, siapa yang kalian pilih? Yang nggak dipilih harus dibunuh. Tepuk tangan. Ya, kalau teman-teman di rumah pengen tahu aku hidup atau mati, tonton filmnya After the Dark. Sekarang kita punya sesuatu untuk Cinta. Kita punya sesuatu untuk Cinta ya, dan sama-sama kita lihat ya, ini dia. As much as everybody else. I won't let you do it. Get out of there. Get out!
This is not philosophy. We're pioneers of the mind in this classroom. Scholars and philosophers. Columbia itu sekolah paling selektif di dunia habis Harvard. Terus aku juga banyak social work karena my mom has a foundation, Yayasan Sukarsino Peduli, dan itu aimnya untuk improve education di Indonesia. Maybe that's why Columbia chose me. Di film tadi kok ada Monas juga ya? Karena Salah itu satu yang- syutingnya di Indonesia. Itu film Hollywood, tapi kita syuting di Prambanan, Iya. Bromo, Belitung. Terus ada juga di LA, tapi itu di studio kalau yang di LA gitu. Jadi Cinta sekaligus mempromosikan budaya Yes, Indonesia definitely. ya. Oke, dan sekarang Cinta kita ngobrolin lagi. Ini jadi Cinta ini punya sekolahan. Yeah. Ini adalah sekolahan gratis. Yes. Ya dan kenapa dari sekian umur Cinta kan masih terlalu panjang nih? Yeah. Lu ngapain sih kakak-kakak? Minum. Oh, Kirain dari dokter sekian pribadi. banyak kegiatan Cinta, kenapa nggak bikin salon aja daripada bikin sekolahan? Kan jadi kita bisa kerja. Iya kan? Aduh, salon. Emang tetangga? Aku udah punya bisnis fashion line CLK Fashion namanya. Tapi kalau kenapa aku punya yayasan bareng keluarga mami aku, karena aku peduli tentang Indonesia. Menurut aku nggak ada gunanya kalau kita bilang, oh I love Indonesia, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Pokoknya don't talk, just do. Show it through your actions. Dan caranya aku tunjukin aku cinta Indonesia lewat apa yang aku kerjain gitu. Dan kenapa aku fokusnya di education, di pendidikan, karena menurut aku itu key supaya Indonesia bisa sukses dan sejahtera seperti negara-negara yang sukses yang lain gitu. Dan aku sedih banget karena di daerah Bogor aja ada 2.000 sekolah yang hancur. Dan itu Bogor itu deket banget sama Jakarta. Bayangin daerah Yang daerah jauh, lain di Jakarta. Indonesia yang jauh. Di Bogor aja 2.000 sekolah yang hancur. Wow. Imagine di daerah-daerah lain mungkin lebih banyak lagi. Dan di daerah Bogor yang kita bantuin itu, dulunya sebelum kita ada di situ, buku-bukunya udah dimakan rayap. And then kurikulumnya dari tahun 80-an. Ada anak kecil yang ketimpa genteng. Ya. Itu kan bahaya, itu condition belajar yang bahaya banget. Untungnya sejak kita di situ, sekolahnya direnovasi, kurikulumnya yang paling baru, gaji guru yang tadinya cuma Rp50.000 per bulan naik jadi Rp1,5 juta per bulan. Dan pokoknya community di situ semua lebih senang, lebih happy, anak-anak juga bisa sekolah di condition yang aman. Nah kita ngundang langsung ibunya Cinta. Ibunya Cinta. Kalau penyanyi dulu nih, Marta Tilaar. Halo. Baik. Silakan duduk. Sit down. Sit down. Please sit down. Please sit down. Kasih tepuk tangan dong. Nah ini ibunya Cinta Laura Nah, adalah Oma. salah seorang yang sangat memberikan support. Di balik kesuksesan Cinta Laura ada seorang ibu yang hebat. Tepuk tangan dong buat ibunya. Ya, banyak sekali pertanyaan yang akan kita tanyakan, Bos. Oh, Iya benar kan? dong. Tapi iklan dulu. Iya, iklan dulu. Pokoknya banyak pertanyaan nanti kita mau nanya sama Bunda, Apa, juga nanya sama apa? Cinta. Pokoknya pertanyaan yang Apa contohnya? Contohnya? Ya pertanyaannya tentang budaya, apalagi kan sekarang Yang nih, lain, mamanya Cinta nggak ini mau. kan ada perpaduan antara Jerman dan Indonesia. Oke. Nah, nation buildingnya dibangunin di mana gitu kan? Maksud- apa Ikutin maksudnya? terus di Ini ada aja. Iya. Oke. Ya. Video clips di mana itu? Itu bukan syuting video klip, jadi sebenarnya itu syuting daerah-daerah New York. Waktu itu waktu aku masih bareng sama salah satu label music. Dan itu cuma nunjukin aja daerah New York kayak daerah shoppingnya, Oh, daerah itu bukan tempat sekolah, itu makan. bukan pada saat sekolah? No, itu bukan waktu sekolah. Can you explain to them? It's actually kind of hard to explain for me. Sebetulnya Cinta kan sudah merekam 2 single internasional di Los Angeles kan. Amin. Ini
Shay tadi waktu lagi makeup bilang dia suka lagu Boomerang, right? Yes, absolutely. How's it go again? Oh, you got that X-ray eyes in my body, baby. Just take a shot and I'ma love your way. You got that swagger thing, 'cause we came back to play. I want my doctor. I want my doctor. Oh, bukan. Kan lagunya bukan itu. Kita ngomongin Itu komposernya dari artis. Amerika. Itu ya, komposernya dari Amerika. Dia pernah nulis lagu buat Neo dan juga penyanyi Amerika lain gitu. Tapi belum di-release karena I don't have time. Sekarang fokus aku benar-benar selesaiin sekolah yang bagus dulu. Mudah-mudahan bisa dapat summa cum laude. Amin. Terus baru fokus di career. Nah, makanya aku mau pindah ke LA dari New York nanti tahun ini supaya bisa benar-benar fokus di acting Acting, gitu. ya. Oke, Ibu, ini melihat Cinta Laura dengan kesibukannya banyak. Sebenarnya obsesi terbesar seorang Ibu Herdiana terhadap Cinta Laura itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya tuh nggak terobsesi oleh apapun, tapi mungkin lah saya ingin Cinta sebetulnya kalau nggak sukses di Hollywood, saya inginnya dia jadi suatu saat nanti kembali ke Indonesia jadi Menteri Luar Negeri. Aku tadi belum cerita, misalnya mudah-mudahan bisa sukses, tapi kalau nggak bisa successful di Amerika, aku pengen ambil S2 di Harvard. Terus mudah-mudahan kerja buat United Nations. What's United Nations? PBB. Atau World Bank gitu. Itu World plan B Bank. aku kalau nggak bisa jadi artis di sana. Saya tuh inginnya Cinta Gitu. seperti Sri Mulyani pulang ke Indonesia Menteri Ekonomi, Mengharumkan nama Indonesia. Habibie pulang ke Indonesia Menristek gitu kan. Saya juga Habibie Cinta balik ke Indonesia pulang ke Menteri Indonesia Luar seperti Negeri Bopak, gitu nggak loh. bisa. Ya, tapi kita apa-apa. tahu di Indonesia dong perpolitikannya seperti apa. Harus punya kendaraan politik untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Suatu saat nanti Indonesia akan lebih baik. Saya yakin Indonesia akan lebih baik. Mereka jadi nepotisme dan lain-lain tuh Hilang. akan hilang. Coblos Cinta! Cinta-cinta dari kamu sendiri, kamu ada ngerasa pressure nggak sih pas pertama kali mama ngomong kayak gitu ke kamu? Kamu baiknya seperti ini, seperti ini. Ada beban nggak gitu juga? Nah, you feel I push you, I force you. Psikologis no, pressure-nya. Definitely not. Aku orangnya selalu tahu apa yang aku mau dan kalau aku pengen sesuatu, I work hard for it. Jadi aku nggak gampang di-influence sama orang lain. Kalau aku pengen sesuatu, itu yang aku mau, aku bakal dapetin itu. Wow. Jadi kemauan kamu sama mama connect ya? Oh yeah, I mean, no. Mami papi aku orangnya benar-benar chill. Mereka nggak pernah maksa apa-apa. Apa yang aku mau, mereka tahu bakal bagus buat aku. Gitu. Justru saya mau tambahin ya, justru Cinta tuh gini, Cinta nggak pernah janji sama saya, tapi semuanya ditepati. Jadi nggak pernah janji tapi ditepati. Kayak saya sebenarnya cuma Cinta di sekolah, Mami ingin nilainya bagus-bagus ya. Ternyata dia bukan bagus, lebih dari bagus, hampir sempurna. Sampai ujian ada nilai 100 dan dia diangkat jadi asisten dosen. Kalau di luar negeri sebenarnya teaching aid dari profesor di Columbia. Jadi Cinta semester nanti itu bukan hanya mahasiswa, tapi dia juga asisten dosen. Karena nilainya hampir sempurna. Jadi kan itu kan, jadi dia nggak pernah janji tapi dia selalu bikin bangga saya. Saya ingin suatu saat Cinta go internasional, ternyata dia main film Hollywood. Jadi sekarang saya cuma ngomong bercanda-bercanda, Cinta tolong jadi pulang ke Indonesia jadi Menteri Luar Negeri ya, biar Indonesia kalau Lebih representatifnya seperti Seperti Cinta, dia. Menteri Luar Negeri Indonesia, coba Hillary Clinton atau Margaret Thatcher kayaknya lewat. Kalau kita ngomongin tentang kebahagiaan itu biasa. Biasa. Tapi saat kapan sih Mama sama Cinta ini nggak kompak? Pernah nggak sih? Sering. Ini gara-gara coba. Kita berantem setiap hari. Soal apa? Biasanya soal apa? About little Soal things, kecil. yang kecil-kecil. Jadi misalnya Apa baju itu? aja Cinta nggak suka, nanti dia ribut tuh, Mami. Mom, I don't like that dress. Pick out something else. Nanti kalau udah dipakai ternyata bagus, sorry Mom, terus peluk. You are right, this is great. Jadi selalu harus marah dulu. Namanya juga anak kecil kan, marah dulu. Nanti udah Jadi ribut, masih udah anak rame. kecil? Iya. Ini tetap aja Di usia mata saya anak. anak kecil terus. Masih remaja. Di ujungnya pasti Mami maafin aku, doain aku. Karena kalau Mami nggak bless aku selalu bermasalah. Dia sendiri yang bilang. Selalu Termasuk soal pacar juga ya? soal pacar, soal Oke, apapun. tahan dulu soal pacar. Nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya.
bagaimana kriteria pacar seorang Cinta Laura? Indonesia, Amerika, atau Jerman? It was so sad because they Oke, were just yang di like studio talking about kita it, masih you know, akan and bicara lagi laughing tentang and bagaimana Cinta Laura dan ibunya dengan hubungannya gimana. Tapi ngomong-ngomong nih, berdua ngomong apaan sih? Nggak ada cewek ngomongin cowok kok. Enggak, maksudnya ngobrol yang benar dong. Cepet tuh, sapa dong. Hai semua. Kembali lagi di Ada-Ada Aja bersama Cinta Laura. Oke, Mama, ini kita lanjut lagi ngobrol. Ini mungkin kalau seandainya ada ibu-ibu lagi nonton, apa nih tipsnya? Mungkin Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya untuk menjadi seorang ibu, apalagi Cinta ini hanya anak satu-satunya ya. Mungkin ada nggak yang Mama bisa kasih tahu sama ibu-ibu? Mungkin tips cara mendidik. Iya, jadi yang pasti buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, jangan selalu memaksakan kehendak sama anaknya. Jadi kita harus banyak berdiskusi. Jangan anak-anak harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, jangan. Tapi kita ajak bicara, kita ngomong baik-baik. Pasti anak kita akan nurut, pasti anak kita akan menjalankan semua keinginan kita dengan happy gitu loh. Kalau dipaksa, apalagi anak remaja yang sedang masa mencari jati diri, mereka tuh akan ngelawan dan mereka akan melakukan hal-hal yang negatif kalau dipaksa atau terlalu dilarang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kesini nggak boleh, kesitu nggak usah seperti itu. Biarkan mereka menikmati masa remajanya tapi pada batas-batas tertentu dan selalu diawasi. Selalu diawasi, nanti dia bisa telepon, ada di mana kamu, sedang sama siapa. Kamu boleh pacaran, tapi kenalin pacar kamu sama saya, gitu. Nah, Cinta juga begitu, punya Seperti pacar, itu. lapor ke Mama. Selalu, pacar dia selalu saya tahu. There are no secrets between us. Pokoknya semua yang yang terjadi sama aku pasti aku cerita sama Mami. And I feel really comfortable karena Mami orangnya cool. Dia ngerti kalau masih teenager, masih remaja, kita tuh pasti pokoknya hidup itu complicated rasanya kalau masih remaja gitu. Jadi pokoknya aku selalu cerita semuanya sama Mami dan nggak pernah ada rahasia apa-apa. Jadi enak gitu relationshipnya. Aku nggak pernah ngerasa harus umpetin sesuatu. Dan pokoknya mungkin kenapa aku biarpun stres nggak pernah ngelakuin yang enggak, yang nggak bagus karena selalu ada support yang benar-benar kuat dari Mami dan Papi aku gitu. Bos mau nanya nih, kenapa tinggalnya kok nggak mau di Indonesia? Di Indonesia, di Jakarta. Katanya terlalu metropolis, lebih memilih Bali. Karena ada sisi budayanya lebih bagus ya. Right, oke. Mami Papi aku kan tinggalnya di Bali ya. Bali. Kenapa aku lebih suka Bali? Karena menurut aku Bali satu-satunya island, what's island? Pulau di Indonesia yang masih benar-benar Indonesia. Mereka masih ada pura-pura di mana-mana, masih budaya Indonesianya masih asli banget. kental ya. Sekarang di Jakarta atau di kota-kota lain udah terlalu banyak influence dari Arab, dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana. Udah Indonesianya kurang kelihatan. Budaya Jawa, budaya Sunda, Sumatera, what else? Sulawesi, segala macam itu udah nggak kelihatan Indonesia lagi. Padahal yang bikin Indonesia beautiful, yang bikin Indonesia benar-benar beda daripada negara yang lain dan terkenal di dunia itu karena budayanya yang benar-benar banyak. Tapi budaya itu bukan cuma dari what's Bentuk building, rumah adat, dari bangunan, tapi juga cara orang-orang berinteraksi, cara sosial, mereka pakai bajunya, cara mereka omongin budaya mereka. Jadi bukan cuma bangunan tapi juga gimana kita express diri kita sendiri. Ini kan etnik Papua yang Cinta pakai. Iya. Asmat ya. Dari Indonesia, pulau mana yang paling Cinta suka? Kalimantan. By the way, teman-temanmu di Columbia University tahu nggak Indonesia? Tahu tentang Bali nggak? They know Bali. Oh, Mereka iya? banyak pikir Indonesia itu di dalam Bali. Iya. Wah, Tapi Tapi mau tahu kenapa kebanyakan orang bule taunya Bali bukan Indonesia? Kenapa? Karena cuman tadi aku bilang Bali satu-satunya tempat yang budayanya masih strong, yang terkenal di dunia.
Oh. Harusnya kalau daerah-daerah lain bisa seperti Bali, mereka maintain budaya mereka, pasti terkenal juga di seluruh dunia. Tapi sekarang lumayan kan, kayak di Solo setiap hari Senin atau Jumat mereka harus pakai belangkon, yang laki-laki harus setiap hari pakai Jumat. baju Jawa, terus kayak di Jakarta mereka harus pakai baju Betawi. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia Memakai itu semua. memakai Sip. baju nasionalnya. Nah, Jadi selama jangan Cinta sampai tinggal di hilang. Bali ini pertanyaannya, Vidi pernah nggak main ke Bali? Senang banget. Bilang ah. Cemburu, Vidi diambil. Waktu Ramadan tahun lalu kan aku ngisi acara di Indonesia ya. Berapa hari sebelum balik ke Amerika, aku ke Bali dulu. Tapi sayangnya waktu hari aku mau pulang ke Amerika, Vidi baru nyampe Bali, jadi nggak sempat hangout. Tapi dia sempat ke Bali bukan karena aku, tapi emang Nggak mungkin kan? bareng gitu. Tapi tahun baru ini bareng nggak? No, karena dia waktu itu lagi di Hong Kong sama family-nya. Ngelihat Cinta deket sama Vidi nih, berteman. Mama setuju nggak? Setuju aja, karena maksudnya Vidi itu kan anak baik. Mereka kan temen, mereka bukan pacar, mereka teman. Biasanya dari teman dulu baru jadi pacar. Betul. Nah. Betul, kan jodoh di tangan Tuhan. Oh, Jadi iya, buat saya cinta sama Vidi, cinta sama siapa aja selama dia baik dan bertanggung jawab dan punya masa Jajaran depan, Kulino. nggak masalah. Jadi dibandingin Raffi Ahmad sama Tara Budiman, lebih oke nih siapa nih? Itu saya bingung karena Cinta juga punya someone special di Amerika. Oh iya. Emang Cinta suka cowok kayak gimana sih? Well, Jangan suka ngobrolin nggak enak. ya kriteria aku lumayan spesifik, tapi harus smart. That's number one. Number one, smart. Harus smart. Bopak, tik. Pintar, smart, gue bisa kalau Pinter. smart. Kedua, mereka harus punya ambition. Aku nggak suka orang yang malas-malasan. Mereka harus punya vision yang clear, Jelas. yang jelas soal masa depan mereka. Itu penting juga. And then apa ya? Orang yang juga talkative, mereka bisa socialize, Komunikasi. bisa komunikasi sama siapa aja, nggak Handsome, mesti handsome nggak? kalau handsome sih What? bagus kalau handsome, tapi kalau Humoris, nggak humoris. handsome juga nggak penting. Humoris? Humorous, yes. Bopak dapat. No, yang pasti Tapi, gini, yang pasti tunggu, Cinta kan masih muda. Iya. Jadi masih banyak pilihan. Jadi nggak bisa udah dibilang Cinta pacar ini, pacar itu, pacar enggak. Ya. Semua masih teman dekat dan Ya. semua masih dipilih sama Cinta mana yang terbaik. Jadi masih dalam Gitu. tahap audisi. Iya. Batasan pacaran yang Mama berikan untuk Cinta Nah, ini itu yang seperti apa? terpenting itu. Karena dari kecil saya sudah didik Cinta agama kan. Dari umur 3 tahun dia udah kalau saya sholat dia udah loncat-loncat di punggung saya, udah jumpalitan, udah sebagainya. Jadi dia walaupun di New York, Cinta kan sholat, walaupun nggak 5 waktu tapi dia masih sholat. Dan bulan Ramadan selalu di Indonesia dia puasa. Gitu. Jadi dia tahu batas yang boleh dan batas yang tidak boleh. Jadi Betul. cintanya udah dibentuk di skala dinding tuh udah dipenuhin. Betul. Ya enggak, religinya ada, nasionalisnya ada. Karena mimpi Mama berani kedepannya. jujur, Mama Ini berani Bunda sama jujur. Bopaknya satu sifat sebetulnya kalau begitu nih. Eh. Terlalu mengkipas nih. Tapi by the way kan Cinta kan seorang diri. Dia kan kesepian dong kalau nggak ada adiknya gitu. Gak rencana sih Justru pengen... nggak boleh sama Cinta. Ah. Dia bilang gini, Jealous Cinta, ya. dia bilang gini, Mami kalau Mami sampai hamil, Jealous, anaknya apalagi lahir, lagi tidur aku tekep pakai batu. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya nih, tiba-tiba Mami mengadopsi lah gitu. Boleh nggak sama Cinta? Nggak boleh ya? No. Kenapa? I like being the center of attention. Dari kecil semua what's attention? Perhatian. Perhatian semua buat aku. Jadi kalau sampai ada yang baru gitu, aku nggak mau. Cemburu. Bukan, ya mungkin itu juga, tapi aku nggak suka bagi-bagi Cemburu, perhatian. Kalau gitu Bun, Cinta ini punya egonya tinggi ya. Oh, very. Super ego jadi jatuhnya nih. Sangat ambisius, luar Ambisius. biasa. Saya kadang-kadang kasihan sama cowok-cowok yang deket sama Cinta tuh apa nggak stres gitu. Bos, ini sebelum kita closing, kesimpulan Nah, antara kesimpulan Mama dan dari Cinta hari ya. ini apa? Kesimpulannya gini, kalau bos berpikir begini, karena kita melihat Cinta ini sebagai covernya aja dia glamor, cantik. Ternyata setelah kita ngobrol panjang lebar, sisi humanisnya, nasionalismenya tinggi banget ya. Jadi pembelajarannya begini, kita sama-sama kita doakan
ada sesuatu yang baik dipetik dari cinta, yaitu ambisinya, spiritnya. Gua kedepannya harus menjadi sesuatu, iya kan? Iya. Jadi kita Mau doa kemana? bersama-sama. Duduk dulu, mau kemana? Hah, mau kemana? Duduk dulu. Kok duduk lagi? Iya, terus. Emang bos sendiri nggak cocok? Terus kesimpulannya. Kesimpulannya yang jelas kita petik yang baik, ya kan? Yang buruk kita buang jauh-jauh, Apa yang- ikutin terus di ada-ada aja. Oke, baiklah. Oke, terima kasih.